Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Arya Satya dengan NIM 4403456501111. Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perulangan atau looping. Ulangan atau looping adalah proses menjalankan perintah yang sama berulang-ulang selama syarat atau kondisi tertentu terpenuhi. Jenis utamanya yang pertama ada for loop, yaitu jumlah pengulangan sudah jelas. Dan yang kedua ada while loop, yaitu pengulangan berdasarkan kondisi. Nah, di sini ada flowchart loop. Nah, tata caranya terdiri dari 9 cara. Yang pertama yaitu mulai. Proses dimulai. Lalu yang kedua yaitu inisialisasi. Misalnya, I sama dengan 1, yaitu memberi nilai awal pada variabel perhitungan. Misalnya mulai dari 1. Yang ketiga yaitu apakah I lebih kecil atau sama dengan N tanda tanya, mengecek kondisi perulangan. Dan yang keempat, jika ya, yaitu lanjut ke langkah berikutnya. Dan jika tidak, maka perulangan selesai. Lalu proses yang keenam adalah proses dalam perulangan, perintah yang ingin dijalankan secara berulang. Dan yang ketujuh, I sama dengan I tambah 1, yaitu menambah nilai perhitungan. Misalnya, I jadi 2, 3, dan seterusnya. Dan yang kedelapan, kembali ke cek kondisi, yaitu perulangan terus berjalan sampai syaratnya tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu selesai, keluar dari perulangan. Nah, perulangan atau looping, yang pertama itu perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi untuk menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Yang kedua, terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu perulangan for dan while. Yang ketiga, perulangan for disebut counted loop atau bisa disebut perulangan yang terhitung. Yang keempat, ada perulangan while disebut unconnected loop atau disebut dengan nama lain perulangan yang tak terhitung. Yang kelima, perulangan for digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Yang keenam, perulangan while digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Nah, di sini pola literasi dalam list. Nah, literasi pada list artinya kita melakukan perulangan untuk membaca, memproses, atau memanipulasi setiap elemen di dalam list. Nah, pola dasar iterasi yang pertama yaitu ada sequential access atau disebut akses berurutan. Yang kedua ada index based iteration atau berdasarkan indeks, dan yang terakhir ada condition based iteration atau disebut juga berdasarkan kondisi. Nah, di sini terdapat contohnya angka sama dengan 3, 6, dan 9 for item in angka print item. Nah, ulangan atau looping, transformasi list membuat list baru dengan cara memproses isi dari list lama. Selanjutnya, prinsipnya, ambil setiap item, lakukan operasi tertentu, simpan ke list baru. Lalu, terdapat 3 pola umum transformasi. Yang pertama ada mapping, yaitu pemetaan, gunanya yaitu untuk mengubah setiap item menjadi bentuk baru. Contohnya, kuadratkan angka, tambahkan angka 1, ubah ke huruf besar. Yang kedua, ada filtering atau disebut juga penyaringan. Gunanya yaitu untuk memilih hanya item yang memenuhi kondisi tertentu. Contohnya, hanya ambil angka genap, hanya nilai di atas 70. Jadi,
eh, hanya ambil angka genap itu contohnya seperti kita ngambil angka 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Dan contoh yang kedua itu hanya nilai di atas 70. Jadi nilai di atas 70 itu yang memenuhi kondisi tertentu. Dan yang terakhir ada aggregation atau perangkuman. Nah, gunanya yaitu eh, tidak membentuk list baru penuh, tapi menghasilkan satu nilai ringkas dari list lama. Contohnya jumlah total, rata-rata, nilai maksimum atau minimum. Nah, di sini terdapat tiga contoh transformasi list baru dari list yang lama. Nah, di sini ada mapping. Nah, contohnya tuh seperti ini. Angka sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuadrat sama dengan ini. 4x in angka. Kuadrat even x bintang x. Nah, jadi contohnya seperti ini. Lalu di sini ada contoh filtering. Nah, di sini lalu, dan yang terakhir ada aggregation, contohnya seperti ini. Nah, langsung aja kita ke perulangan for. Di sini aku udah punya contoh perulangan for. Nah, for index in range, banyak perulangan. Jalankan kode itu. Jalankan juga kode ini. Kode ini tidak akan diulang karena berada di luar for. Nah, contohnya tuh ini program perulangan for sederhana. For i in range 5, print halo dunia. Program menuliskan halo dunia. Nah, selanjutnya ada perulangan for implementasi list. Di sini terdapat contohnya program perulangan for dengan list. Nah, listnya tuh terdapat ada apel, mangga, jeruk, pisang. For item in buah. Print saya suka, item-itemnya tuh diambil dari sini. Lalu jadilah seperti ini. Saya suka apel, saya suka mangga, saya suka jeruk, saya suka pisang. Nah, coding perulangan for dengan urutan literasi list. Yang pertama ada enumerate atau buah start sama dengan 1. Digunakan untuk mendapatkan nomor urutan atau indeks dan isi elemen sekaligus. Yang kedua ada I, menunjukkan urutan iterasi mulai dari 1, dan yang terakhir ada item, yaitu elemen dari list. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini listnya tuh ada apel, mangga, jeruk, pisang. Nah, lalu menampilkan urutan iterasi. Print iterasi ke koma 1 adalah titik. Nah, jadi inilah hasilnya. Iterasi ke-1 adalah apel, iterasi kedua adalah mangga, iterasi ketiga adalah jeruk, iterasi keempat adalah pisang. Nah, selanjutnya ada for dengan fungsi range. Nah, selain dengan list, kita juga bisa menggunakan for dengan fungsi range. Contohnya seperti ini. Contoh perulangan for dengan range. For i in range 5, print in iterasi ke koma i. Dengan fungsi range, kita bisa melakukan perulangan dari 0 sampai kurang dari nilai range yang kita definisikan 5 dalam contoh di atas, sehingga hasil perulangan yang didapatkan adalah 0 sampai dengan 4. Nah, di sini selanjutnya ada break. Kegunaan break adalah untuk menghentikan perulangan secara langsung saat suatu kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya seperti ini. Nah, penjelasannya, perulangan angka berjalan dari 1 sampai dengan 5. Saat i bernilai 3, perintah break dijalankan. Perulangan langsung berhenti. Hasil output angka sama dengan 1, angka sama dengan 2. Nah, selanjutnya ada continue. Continue itu digunakan untuk melewati satu iterasi dan melanjutkan iterasi berikutnya tanpa menghentikan seluruh perulangan. Contohnya tuh seperti ini. Saat i bernilai 3, perintah continue dijalankan
melewati iterasi itu, tapi perulangan tetap lanjut ke angka berikutnya. Hasil outputnya tuh menjadi angka sama dengan 1, angka sama dengan 2, angka sama dengan 4, angka sama dengan 5. Jadi tiganya itu tidak termasuk ke dalam perulangan. Selanjutnya ada perulangan while. Nah, contohnya tuh seperti ini. While akan terus berjalan selama kondisi bernilai true, yaitu 1 kurang sama dengan 5. Sini, nilai I dimulai dari 1 dan bertambah 1 setiap iterasi. 1 tambah sama dengan 1. Ketika 1 menjadi 6, kondisi 1 kurang kurang sama dengan 5 menjadi false dan perulangan berhenti. Hasilnya, perulangan ke-1, perulangan kedua, perulangan ketiga, perulangan keempat, dan yang terakhir perulangan ke-5. Nah, ada repeat until yaitu blok khusus discrete repeat until condition. Yang kedua akan mengulang terus sampai kondisi bernilai benar atau true. Yang ketiga kebalikannya dari while di Python yang berjalan selama kondisi masih true. Contohnya seperti ini. Nah, akan berhenti jika skor sudah mencapai ke 10. Nah, perbedaan for dan while. Perulangan for yang pertama yaitu digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui. Yang kedua, umumnya memakai range atau mengiterasi elemen dalam list, string, dan lain-lain. Yang ketiga, kondisi berhenti ditentukan oleh jumlah iterasi atau panjang data. Yang keempat, variabel perulangan otomatis berubah setiap iterasi. Dan perulangan while, yang pertama itu digunakan ketika jumlah perulangan belum diketahui. Yang kedua, akan berjalan selama kondisi bernilai true. Yang ketiga, kondisi berhenti ditentukan oleh ekspresi logika. Yang keempat, variabel perulangan harus diinisialisasi dan diperbarui secara manual. Oke, selanjutnya langsung aja kita ke aplikasi Scratch. Nah, di sini tuh program ini mensimpulkan pemesanan pizza secara otomatis. Pengguna bisa menambah beberapa jenis pizza ke daftar pesanan dan di akhir program menghitung total harga serta tip. Nah, jadi ini contoh nyata pengguna loop dan list dalam logika pemrograman. Nah, pada bagian awal terdapat blok yang bertuliskan delete all of pizza order, yang artinya daftar pesanan lama dihapus. Lalu ada tulisan set total price to 0, yang artinya harga total menjadi 0. Dan yang ketiga ada set continue ordering to true, yang artinya variabel continue order diatur true agar program mulai masuk ke proses pemesanan. Nah, bagian utama kode terdapat pada repeat until continue ordering sama dengan false. Ini adalah loop utama yang mengulangi proses pemesanan pizza selama pengguna masih ingin menambah pesanan. Nah, selama kondisi continue ordering sama dengan true, program akan terus bertanya. Setelah pertanyaan itu ada blok if else. Nah, bloknya itu terdapat di sini ya, if else, yaitu if answer sama dengan yes, dan titiknya banyak. Selanjutnya ada else, yaitu set continue ordering to false. Nah, penjelasannya yaitu jika pengguna menjawab yes, program lanjut menanyakan pizza apa yang ingin ditambah. Ya, lalu jika menjawab no, maka variabel continue ordering diubah menjadi false sehingga loop berhenti. Nah, jika jawaban yes, kode berikut berjalan.
berjalan nih. Kode yang seperti ini berjalan as what pizza do you want? Titik-titik. Nah, seperti ini. Jika kita jawab yes, yang berjalan tuh seperti ini. Sedangkan yang artinya yang ini program meminta nomor pizza yang diinginkan. Yang kedua, mengambil nama pizza dari list available pizza berdasarkan nomor. Yang ketiga yaitu menambahkan ke list pizza order. Dan yang terakhir ada menambahkan total harga sehingga harga sebesar 10 setiap kali pesanan masuk. Disinilah terjadi pola iterasi pada list karena program mengambil item tertentu dari list pengguna perulangan. Setelah menambahkan pizza, program menampilkan pesan yaitu say join you have to pay total price. Ini yaitu memberitahu pengguna pizza apa yang harus yang baru saja dimasukkan ke daftar pesanan. Bagian akhir menghitung total tip yaitu setelah pengguna selesai memesan loop berhenti, kemudian kode berikut berjalan. Nah, kode yang di sini berjalan. Lalu program menampilkan total harga pesanan dan menanyakan tip dalam persen. Nah, tip dalam persen menghitung total baru dengan menambahkan tip ke harga total, dan yang terakhir yaitu menampilkan pesan akhir thank you, the pizza are on the way. Konsep yang ditunjukkan di dalam pemrogramannya itu di dalam pemrograman ini yang pertama yaitu loop, yaitu mengulang pemesanan selama kondisi belum selesai. Yang kedua yaitu list, menyimpan data secara berurutan. Yang ketiga yaitu iterasi, mengambil elemen ke n dari list sesuai pilihan pengguna. Selanjutnya ada if else, yaitu mengatur alur logika berdasarkan jawaban pengguna. Dan yang terakhir ada variabel, yaitu menyimpan data berubah-ubah seperti harga total, pilihan pizza, dan status pemesanan. Nah, di sebelah kanan ini ada list bernama available pizza yang terdiri dari margherita, calzone, four cheese, pepperoni, dan napoli. Nah, ini adalah daftar menu pizza yang tersedia agar pengguna bisa memilih pizza berdasarkan nomor. Misal, kalau ketik 2 untuk calzone, kalau kita ketik 3 untuk four cheese, kita ketik 1 untuk margherita, kita ketik 5 untuk napoli, kita ketik 4 untuk pepperoni. Nah, di sebelah kanan sini pizza order. Nah, di sini yang pertama ada pepperoni, yang kedua ada napoli, dan yang ketiga ada margherita. Ini tuh adalah daftar pesanan pengguna. Setiap kali pengguna menjawab yes dan memilih pizza, program akan menambahkan nama pizza yang dipilih ke dalam list ini. Nah, itu artinya pengguna sudah mengulang proses pemesanan sebanyak 3 kali di dalam loop. Nah, nilainya terlihat 30. Ini menunjukkan total harga dari semua pesanan. Karena setiap pizza dihargai 10, maka 3 pizza dikali 10 sama dengan 30. Jadi total nilai price-nya bertambah setiap kali loop dijalankan dan pengguna menambah pizza baru. Nah, pizza choice itu artinya yaitu pilihan terakhir pengguna adalah pizza nomor 1 dari daftar available pizza, yaitu margherita,
Setelah pengguna memilih nomor, program mengambil item ke-1 dari list available pizza, lalu menambahkannya ke pizza order. Nah, berdasarkan hasil di sini, program mulai dengan list pizza yang tersedia. Lalu loop repeat until aktif menanyakan, "Do you want to add a pizza?" Yaitu yes atau no. Nah, pengguna menjawab yes, lalu ditanya, "What pizza do you want?" Fit a number. Pengguna mengetik nomor, misalnya ini kan aku tadi ketik ini ya, apa sih, ketik pepperoni itu 4. Program menambahkan pepperoni ke list pesanan dan menambahkan harga 10. Jadi setiap kita pesan satu dihargai 10. Proses diulang, aku mengulangnya selama 3 kali. Hasilnya ada 3 pizza, daftar pesanan, dan total harga menjadi 30. Setelah pengguna menjawab no, loop berhenti dan program akan menampilkan total harga serta tipnya. Nah, konsepnya itu loop berhasil menjalankan proses berulang. List bekerja untuk menyimpan data, menu, dan pesanan. Lalu ada iterasi terjadi saat program mengambil elemen tertentu dari available pizza berdasarkan nomor pilihan, dan yang terakhir ada variable pizza. Variable yaitu pizza choice total price, menyimpan nilai yang berubah-ubah selama loop berjalan. Nah, selanjutnya kita langsung ke project di Python atau Replit. Nah, di sini kita langsung aja ke projectnya. Nah, di sini terdapat pertanyaan, yaitu available pizza sama dengan margarita, calzone, four cheese, pepperoni, napoli. Nah, ini adalah list berisi menu yang tersedia di toko pizza ini. Lalu pizza order yaitu list kosong untuk menyimpan pesanan pelanggan. Nah, selanjutnya ada total price, yaitu menyimpan total harga pesanan. Dan yang terakhir yaitu ada print, yaitu menampilkan sambutan dan daftar menu. Nah, di sini ada for pizza in enumerate available pizza. Print ini sama pizza. Nah, ini adalah contoh loop dengan iterasi list fungsi enumerated enumerate, yaitu mengambil nomor indeks i dan isi list pizza satu per satu. Misalnya 0 yaitu margarita, 1 yaitu calzone, 2 yaitu four cheese, 3 yaitu pepperoni, dan yang terakhir 4 yaitu napoli. Jadi di sini tuh terjadi pola iterasi. Program membaca tiap elemen list satu per satu untuk ditampilkan ke layar. Selanjutnya ada continue ordering through. Nah, program masuk ke loop while, artinya program akan terus berulang selama continue ordering bernilai true. Selanjutnya ada while pizza selanjutnya ada pengguna ditanya apakah mau menambah pizza atau tidak. Jika iya, pengguna memilih nomor pizza sesuai menu. Lalu pizza itu ditambahkan ke list pizza order pakai append. Selanjutnya harga total yaitu naik plus 10, total price plus 10 tiap pesanan. Nah, kalau kita jawab no, perulangan berhenti, continue ordering false. Nah, di sini terlihat loop while
dan loop iterasi append pada list bekerja bersamaan. Nah, selanjutnya menampilkan pesanan dan total harga. Nah, print you have ordered. Selanjutnya ada print pizza order dan ada print you have to pay plus total price plus itu tanda apa ya, dolar apa ini. Nah, yaitu program menampilkan daftar pizza yang sudah dipesan serta total harga yang harus dibayar. Nah, selanjutnya ada you have ordered pepperoni. Nah, pengguna bisa memberi tip misalnya itu 0 sampai dengan 25%. Nah, program lalu menghitung total dengan rumus, yaitu total price sama dengan total price dikali tip per 100. Nah, selanjutnya kita sudah menjalankan program food delivery pizza order dari Python yang sebelumnya. Sekarang kita bahas secara lengkap dan jelas berdasarkan hasil yang kita sudah kerjakan tadi. Nah, tampilan awalnya terdapat daftar menu, yaitu margherita, calzone, four cheese, pepperoni, dan olive. Nah, ini tuh hasil dari perulangan yang tadi, yaitu 4E Pizza Inn. 4E Pizza Inn enumerate available pizza. After E plus tanda ini plus pizza. Lalu artinya program melakukan iterasi pada list available pizza dan menampilkan setiap item bersama indeksnya. Pengguna bisa memilih pizza berdasarkan nomor indeks 0 sampai dengan 4. Nah, proses pemesanan loop while yaitu terdapat di sini. Do you want to add a pizza? Yes or no? Jika kita di sini menjawab yes, what pizza do you want? Provide a number. Di sini kita jawab 3. Yaitu 3 itu tadi pepperoni. Adding pepperoni pizza to order. Ini dijalankan di dalam loop while yang akan terus berulang selama pengguna menjawab yes. Seperti ini. Tadi aku jawab 2, jawabannya sama. Aku jawab 1, aku jawabannya sama. Yang beda cuman di jawaban angka-angkanya. Kalau kita pilih nomor 2, yang tertulis di bawahnya itu four cheese. Kalau aku pilih nomor 1, yang di bawahnya dituliskan calzone. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, program menanyakan apakah kamu pesan pizza lagi. Jika jawaban yes, program minta nomor pizza. Lalu pizza pilihan ditambahkan ke list, yaitu pizza order dengan append. Pizza order, append available pizza, pizza choice. Harga total ditambah $10 tiap kali order. Iterasi berikutnya terus berulang karena kamu menjawab yes lagi. Program mengulang proses pemesanan. Di sini aku memesan 3 kali yang berupa pepperoni, four cheese, dan calzone. Jika aku menjawab jawaban no seperti di sini, maka perintah dijalankan, yaitu continue ordering false. Di sini mana? Nah,
continue ordering false. Karena di sini aku menjawab no, bukan yes. Nah, loop while berhenti. Program lanjut ke bagian menampilkan hasil pesanan. Nah, hasil pesanan you have ordered yaitu pepperoni, 4 cheese dan calzone. You have to pay 30 lah, intinya $30. Eh, Masing-masing tuh $10, jadi totalnya $30. Program mencetak list pesanan langsung seperti bentuk list di Python. Lalu di sini program menanyakan yaitu what tip do you want to leave, yang terdiri dari 0 sampai dengan 25%. Dan di sini aku menulis yaitu 11. Dan program menjawab thank you, the price is now $33.3. Pizza are on the way. Nah, pengguna aku memberi tips 11%. Nah, program menghitung tambahan harga 30 ditambah 30 kali 100 per 11. Maka jawabannya 33,3. Lalu mencetak pesanan ucapan terima kasih. Selanjutnya kita ke penghujung pembelajaran hari ini, yaitu materi loop, perulangan, dan pola iterasi pada list. Nah, program ini tuh meniru sistem pemesanan pizza online di mana pengguna bisa memilih menu berulang kali sampai selesai. Nah, di bagian script yang terjadi di script ada list available pizza, yaitu daftar menu pizza, dan ada list pizza order, yaitu pesanan pelanggan, dan ada program bertanya do you want to add a pizza, yes atau no. Jika jawaban yes, program meminta nomor pizza lalu menambahkan ke list pesanan, dan tiap kali pesanan harga total bertambah. Nah, kalau jawaban kita no, perulangan berhenti. Terakhir, program menampilkan total harga dan pesan akhir. Nah, konsep yang digunakan tuh loop. Yang pertama ada loop repeat until untuk mengulang pemesanan selama jawabannya yes. Yang kedua ada list atau daftar untuk menyimpan data menu dan pesanan. Yang ketiga ada variabel untuk menyimpan total harga, pilihan pizza, dan status pemesanan. Dan yang terakhir ada kondisi if else, yaitu menentukan apakah lanjut pesanan atau berhenti. Nah, kesimpulan bagian script yaitu proyek ini memperlihatkan cara kerja perulangan dan pengolahan list secara visual, cocok untuk memahami alur logika sebelum masuk ke bahasa pemrograman sebenarnya. Selanjutnya kita ke kesimpulan di bagian di Python. Yang terjadi di Python, list available pizza menyimpan menu, lalu list kosong pizza order menyimpan pesanan. Selanjutnya menggunakan loop for untuk menampilkan semua menu. Selanjutnya menggunakan while loop untuk terus menanyakan apakah ingin tambah pizza. Jika user mengetik yes, program meminta nomor pizza, menambahkan pizza ke pizza order, dan menambah harga total sebesar 10. Jika user menjawab no, perulangan berhenti. Lalu setelah itu program menampilkan daftar pesanan dan harga total. User bisa menambahkan tip sebesar 0 sampai 25% dan program menghitung total akhir. Nah, konsep di Python yang muncul tuh ada list, yaitu menyimpan banyak data. Selanjutnya ada loop for the while, yaitu perulangan yang fleksibel. Selanjutnya ada input dan output, yaitu komunikasi antar program dan user. Selanjutnya ada operator aritmatika untuk menghitung harga entry, harga and tip.
Dan yang terakhir ada kondisi if else, yaitu mengatur keputusan dalam loop. Nah, hubungan Scratch dan Python yaitu keduanya memiliki logika sama, hanya beda tampilan. Kalau di Scratch itu bentuknya blok visual, sedangkan di Python yaitu kode teks. Keduanya memakai loop, list, kondisi if else dan variabel. Jadi Scratch itu membantu memahami logika visualnya dan Python menerapkan logika yang sama dalam bentuk kode nyata. Nah, kesimpulan akhir dari semuanya yaitu loop dan iterasi pada list sangat penting dalam pemrograman. Loop digunakan untuk mengulang proses secara otomatis, sedangkan list digunakan untuk menyimpan banyak data yang bisa diakses satu persatu. Kombinasi keduanya membuat program bisa bekerja efisien, dinamis, dan interaktif, seperti pada sistem pemesanan makanan yang terus bertanya sampai pengguna selesai. Nah, inti kesimpulan yang lebih singkatnya, Project Scratch dan Python ini tuh menunjukkan penerapan nyata dari loop, list, dan kondisi if else untuk membuat sistem yang bisa berulang secara otomatis, menyimpan data pesanan, dan menghitung hasil akhirnya secara dinamis. Nah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.